dengan api neraka. Yang membuat dia semakin nyala dan marak adalah manusia dan batu untuk orang-orang yang kafir. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'da. Ikhwata Islam wa azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah, di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustadz Ali Nur Hafizahullah dari Kota Medan. Pembahasan di kesempatan ini melanjutkan kitab Al-Jannatu wan Nar menuju negeri abadi dengan tema nikmat surga. Nah, setelah penyampaian materi seperti biasa, Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat atau melalui telepon nantinya di 0218236543. Berikut kita akan simak penjelasan materi. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak dan mendengarkan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz. Falyatafaddal masykur Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyyan murshida. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza man qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Jika dibandingkan dengan nikmat akhirat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya perbandingan antara nikmat dunia dengan nikmat akhirat itu yaitu perbandingan bagaikan seseorang mencelupkan jarinya ke dalam air laut, kemudian dia angkat jarinya, air yang menempel di jari itu, itulah nikmat dunia. Sementara sisanya yang ada di lautan luas, di samudra luas, di samudra bebas, itu adalah nikmat akhir. Dan bagaimana perbandingan yang terlalu dan sangat jauh sekali. Kemudian untuk nikmat dunia dari sisi afdoliyah, dari sisi nau, dari sisi jenis juga jauh berbeda. Allah pernah mengatakan lanasifu ahli jannati khairum minad dunya nasifa. Lanasifu bira'si ahli jannati khairum minad dunya wa nasifa. Sungguh kain yang ada di kepala penduduk surga itu lebih berharga ketimbang dunia dan seterusnya. La mau bi sauti ahli jannah, sungguh tempat cambuk penduduk surga khairun minad dunya, lebih baik, lebih berharga ketimbang dunia dan seterusnya. Itu masih kain yang ada di kepala seorang penduduk surga atau tempat cambuknya, bukan cambuknya, tempat cambuknya. Itu saja sudah lebih baik, lebih bagus ketimbang dunia dan seterusnya.
Selain itu, yang kedua, dari sisi jenis juga terlalu jauh jenisnya, dari sisi kualitas. Ya. Kemudian yang ketiga yang sudah kita pelajari yaitu nikmat surga itu tidak dibarengi dengan hal-hal yang sifatnya itu kurang, ya kurang. Beda dengan dunia. Kalau dunia ikhwah makan, ya. Tapi akhir daripada makan, kita harus buang air besar, harus buang air kecil. Dan itu merupakan satu hal yang tidak menyenangkan aromanya. Ya. Walaupun ketika kita di dunia, orang yang mudah buang air besar, mudah buang air kecil, itu merupakan salah satu nikmat dunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat sangat berharga. Namun nanti di akhirat, nikmat ini tidak termasuk kualifikasi akhirat. Ya, tidak termasuk dalam kualifikasi akhirat. Artinya, penduduk surga yang makan, penduduk surga yang minum, tapi mereka tidak ada buang air. Ya, tidak ada buang air. Dalam satu riwayat disebutkan bahwasanya akan berubah menjadi akan dicerna dan akan berubah menjadi energi dan aroma wangi yang ada di tubuh penduduk. Ya. Kalau kita lihat nikmat dunia, selalu ada saja yang membuat dia menjadi kurang. Ada saja yang membuat dia menjadi kurang. Dan hari ini insya Allah akan kita bahas terkait dengan yang keempat. Ya, yang keempat. Yaitu Ar-Rabi', yang keempat, na'imud dunya ja'id. Nikmat dunia itu berakhir, sirna, fana. Ya. Tidak ada satupun nikmat dunia itu yang abadi. Tidak ada satupun nikmat dunia itu yang abadi. Imma kita yang meninggalkan dia, dan imma dia yang meninggalkan kita. Tidak ada satupun yang mau bersama dengan kita. Tidak ada satupun yang terus membersamai kita selamanya, tidak ada. Itulah nikmat dunia itu. Anak satu hari nanti, imma dia meninggalkan kita, atau kita meninggalkan dia. Hatta sama. Imma kita meninggalkan dia, atau dia meninggalkan kita. Tidak ada yang terus bersama kita selama-lamanya. Tidak ada satupun nikmat dunia yang terus bersama dengan kita. Na'imud dunya za'il, wa na'imul akhirah baqin wa da'il. Nikmat dunia itu terus ada. Ya, nikmat dunia itu akan sirna. Nikmat dunia akan berakhir. Adapun nikmat akhirat akan kekal selama-lamanya. Walidzalika sammal haqqu tabaraka wa ta'ala ma zuyina lin-nasi min zahrati dunya mata'an. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menamakan perhiasan dunia yang diberikan kepada manusia dengan sebutan mata, ya, dengan sebutan mata, kesenangan. Li'annahu yatamatta'u bihi thumma yazul. Karena manusia mereka akan menikmati kenikmatan tersebut, akan menikmati kesenangan tersebut, thumma yazul. Setelah itu hilang. Setelah itu hilang. Karena memang tidak ada satupun nikmat dunia itu yang kekal terus bersama kita. Itulah makanya dikatakan, disebutkan dengan mata, kesenangan. Amma na'imul akhirati fahuwa baqin. Adapun nikmat akhirat fahuwa baqin, maka dia tetap ada. Laisa lahu nafadun, dan tidak akan sirna selamanya. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surat Nahl ayat 96. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqi. Apa yang ada di sisi kalian yanfadu, akan sirna, akan hilang, akan pergi, akan lenyap. Wa ma indallahi baqi. Adapun yang ada di sisi Allah baqi, tetap ada, tetap kekal selamanya. Dan ikat ikhwah, yang di sisi Allah yang dimaksud yaitu nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepada kaum muslimin, ya, pada orang mukmin di akhirat nanti, itu akan kekal selama-lamanya, tidak akan pernah beranjak, tidak akan pernah sirna. Allah Subhanahu wa Ta'ala firman dalam surat Sad ayat 54.
Ya, inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Ini adalah rezeki yang kami anugerahkan. Ma lahu min nafad. Tidak akan pernah sirna sama sekali. Surat ayat 54. Allah itu berfirman, ukuluha da'imu wa dhilluha. Ar-Ra'd 35. Yaitu Allah menceritakan tentang masalah pohon-pohon surga. Ukuluha da'im. Yaitu buahnya terus ada. Ukuluha da'im. Buahnya terus ada. Wa dhilluha. Demikian juga teduhannya, naungannya, rindangannya. Wah, kalau kita semasa di dunia, pohon-pohon akan memberikan buah. Ya, tetapi buahnya itu musiman. Terkadang ada, terkadang tidak. Ya, demikian juga mengenai daun-daunnya. Kalau di negara-negara yang memiliki beberapa musim, maka daun itu akan rontok. Terutama ketika dia berada di musim dingin akan rontok. Di saat daunnya rontok, otomatis tidak ada lagi yang bisa digunakan untuk kita berteduh di bawahnya. Tapi di surga tidak demikian. Ukuluha da'imu wa dhilluha. Baik buah-buahannya, baik teduhannya, senantiasa ada. Buah-buahan tetap terus ada. Tidak ada terkait dengan musim seperti di dunia. Tidak ada. Ya, kalau jeruk itu selalu muncul di musim dingin. Kalau semangka muncul di musim panas, gini-gini Pak. Jadi ada musim-musimnya. Ada musim-musimnya. Makanya aneh kalau ada yang buah musim dingin muncul di musim panas. Kalau di dunia, ya kalau di dunia ada buah musim dingin muncul di musim panas, itu orang akan bertanya-tanya. Ini sama seperti peristiwa Maryam. Maryam alaihissalam ketika dia dijenguk oleh Nabi Zakaria, kata Nabi Zakaria, "Anna laki hadza." Ini dari mana? Dari mana engkau dapatkan ini? Para mufassir mengatakan, dari mana engkau dapatkan ini? Maksudnya adalah, ini buah-buahan kok ada. Karena buah-buahan musim panas ada di musim dingin. Buah-buahan musim dingin ada di musim panas. Anna laki hadza. Kamu dari mana dapat ini? Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Kata Maryam, oh ini Allah yang beri. Wa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Allah itu Maha memberi siapa saja yang dia kehendaki bighairi hisab, dengan tanpa ada batas. Demikian itu. Jadi di sini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ukuluha da'imu wa dhilluha. Pohon-pohonan surga dia akan berbuah dan terus akan berbuah selama-lamanya, tidak akan pernah ada putus, tidak ada yang menyebutkan. Demikian juga teduhannya, daunnya senantiasa rindang dan rindang. Demikian ikhwah. Tidak ada musim gugur sehingga orang-orang tidak lagi bisa berteduh di bawahnya. Pohon yang seperti ini tidak ada dalam di surga. Oh, mungkin kita di Indonesia itu pohon rindang terus. Ya, pohon akan rindang terus, itu berarti seperti pohon surga. Juga nih, kenapa? Pohon yang ada di Indonesia yang memang iklimnya tidak ada 4 iklim, hanya ada musim hujan dan musim kemarau, ya. Satu saat itu pohon akan mati. Satu saat itu pohon tidak akan lagi memberikan buah-buahannya. Dia akan mati. Ketika dia mati, maka tidak lagi berbuah dan juga tidak lagi menumbuhkan tunas-tunasnya, karena dia akan mati dan tinggallah dia hanya tunggul-tunggul. Tidak ada lagi buah dan tidak ada lagi tempat untuk berteduh di bawahnya. Demikian ikhwah, ya, tetap saja nanti suatu saat dia akan mati. Selanjutnya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Wa qad daraballahu al-amsal li sur'ati zawali dunya wa inqidha'iha. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh yang menunjukkan sangat cepatnya hilangnya dunia ini. Sangat sangat cepatnya berakhir dunia ini. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Al-Kahfi ayat 45-46, "Wadrib lahum mathalal hayatid dunya sama'in anzalnahu minas sama'i fastamata bihi nabatul ardh."
Ya Muhammad, berikan mereka contoh. Permisalan kehidupan dunia itu bagaimana? Sama in anjalnahu minas sama. Itu bagaikan air yang kami curahkan dari langit. Sama in anjalnahu minas sama. Fakhtalaqa bihi nabatul ardh. Kemudian air tersebut diserap oleh tumbuh-tumbuhan. Otomatis ketika tumbuh-tumbuhan ini sudah diberi air, disiramkan air, maka dia akan hijau. Ya, dia akan hijau, dia akan tumbuh, dia akan membesar. Kalau dia berupa bunga, bunga tersebut akan mekar karena dia mendapatkan siraman air. Fakhtalaqa bihi nabatul ardh. Kemudian fa'asbaha hashiman tadruhu. Tapi kemudian dia akan mati. Ya, tumbuhan itu akan mati. Kalaulah dia berupa bunga yang tadinya berupa kuncup, kemudian dia mekar. Dan tidak ada lagi riwayat setelah mekar selain dia akan layu dan kering. Dan dia akan gugur. Seperti kehidupan dunia itu. Ya. Seperti kehidupan dunia juga seperti itu. Yang tadinya dia lemah, kemudian berubah menjadi kuat, kemudian setelah kuat berubah menjadi lemah lagi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allahul ladzi khalaqakum. Allah lah yang telah menciptakan kalian min dha'fin, dari manusia yang lemah. Ketika seorang bayi itu, ketika dia lahir, dia sangat lemah. Dia tidak bisa apa-apa selain menangis. Demikian ikhwah. Apapun yang dia minta, dia hanya bisa menangis. Ketika dia lapar, dia akan menangis. Ketika dia minum, dia akan menangis. Dia tidak punya apa-apa, sangat tergantung dengan orang yang ada di sekitarnya. Kalau seandainya ini bayi dibiarkan begitu saja, maka dia akan mati karena dia tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Itulah manusia ketika dia baru lahir. Dia hanya bisa mengeluarkan tangisan, tidak bisa yang lainnya. Bahkan sepatah kata pun tidak bisa dia ucapkan untuk melindungi dirinya atau untuk keperluan dirinya. Tidak bisa. Dia hanya bisa menangis. Orang yang ada di sekitarnya hanya bisa menerka-nerka. Hanya bisa mengira-ngira. Oh, kalau begini berarti dia lagi lapar. Kalau dia begini berarti dia sedang haus. Kalau begini jadi sedang pup, sedang BAB. Ini kan sesuatu. Namun secara jelas dari dia tidak ada. Itu sangat luar biasa, ya, sangat lemah luar biasa. Kebutuhan dirinya tidak bisa dia tanggulangi. Pakai baju tidak bisa, dan tidak bisa makan tidak bisa, dan seterusnya semua tidak ada yang bisa. Yang dia bisa hanya nangis semata. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin, tsumma ja'ala min dha'fin quwwatan. Kemudian setelah dia lemah, Allah rubah dia menjadi sosok manusia yang kuat, ya, kuat. Dia bisa menanggulangi, dia bisa mengurus dirinya sendiri, bahkan dia bisa mengurus orang lain. Demikian ikhwah. Tsumma ja'ala min ba'dhin quwwah. Allah jadikan dia seorang yang kuat. Tapi ingat, ini dunia tidak ada orang yang kuat terus, tidak ada. Dia akan kembali lemah. Tsumma ja'ala min ba'di quwwati dha'fa wa sayyi'ah. Setelah dia kuat, Allah akan jadikan dia menjadi orang yang lemah, wasyaibah dan tua. Kembali menjadi lemah. Dan dikatakan Allah wa iyyakum. Bahkan kekuatan saja tidak pernah kekal dengan kita. Kekuatan saja tidak pernah kekal dengan kita. Tadinya tidak ada, Allah berikan, kemudian Allah campur. La haula wala quwata illa billah. Jadi apa yang bisa kita banggakan di dunia? Harta, oke, harta. Ketika kita lahir, apakah kita ada bawa harta? Bahkan sedikit pun tidak ada kita bawa harta. Tidak ada satupun membawa 1% pun, 1 rupiah pun ketika dia lahir ke dunia ini. Dia tak bawa apa-apa, dia telanjang, tidak punya apapun, baju sehelai benang pun dia tidak bawa dari rahim ibunya. Kemudian Allah beri dia rezeki itu. Kemudian dia menjadi dewasa, dia berusaha sehingga dia menjadi seorang yang kaya raya, seorang tajir. Allah mudahkan, Allah limpahkan gitu. Dia menjadi memiliki dia memiliki banyak hal.
Dia memiliki istri, memiliki rumah, memiliki anak, memiliki harta benda yang melimpah ruah. Jadi ingat, anak, istri, harta, kendaraan, rumah, apakah tetap ada bersama dia terus? Jawabannya pasti tidak. Karena tidak ada seorang pun yang pernah punya pengalaman yang akan membawa itu semua. Dan semua itu akan berakhir. Jadi kekayaan yang melimpah ruah, kendaraan, rumah, dan aset-aset yang lainnya, ternyata suatu hari nanti dia akan berpisah. Dia akan lari dari kita. Kita yang sudah terkadang kaki jadi tangan, tangan jadi kaki, terkadang tidak lagi peduli siang, yang penting semua untuk mengumpulkan harta. Tapi akhirnya bagaimana? Harta tersebut yang akan meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan harta itu. Itu nasib dunia ini. Tidak ada yang kekal. Tidak ada yang kekal. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut nyawa, apakah ada harta yang ikut dengan kita? La Allah, hanya kain kafan yang semua orang bisa membeli. Siapa lagi? Istri yang tercinta ikut dengan kita masuk kuburan? La wallah, tidak. Bahkan kalaupun kita yang dia katakan, suamiku engkaulah separuh nafasku misalnya, engkaulah segalanya bagiku, engkaulah orang yang paling kucintai, tidak ada yang lebih yang kucintai selain dirimu. Kalau dia meninggal, kemudian dia datang lagi, Dek, abang datang lagi, tidak akan diterima, ikhwah. Yakinlah. Loh, Dek, kamu katakan saya orang baik yang kamu kecintai. Iya bang, kita sudah berbeda alam. Tidak akan ada lagi yang kita ya. Yang katanya paling setia. Kadang-kadang kita setia hidup mati. Mana harus hidup mati? Kalau mati yang hidup. Ini kan anak-anak kita yang kita cintai, yang kita didik sejak kecil sampai dia besar, sampai dia menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Lantas dia mau menemani kita sampai mati, sampai kuburan. Ya Allah, mereka pulang. Semua terpisah itu. Akan hilang semuanya. Ketika kita berada di dunia. Semua berakhir. Harta berakhir. Kekuatan berakhir. Anak berakhir. Istri berakhir. Apalagi yang kita punya. Tidak ada. Tidak ada. Rahimanallah wa'alaikum. Ya dia. Dan itu cepat berlalu. Ya. Itu sangat cepat berlalu. Itu rahimanallah wa'alaikum. Fahtala pengabatullah. Fa'asbah siman tadruhu iya. Yang akhirnya, yang tadinya sudah sangat hijau, kemudian dia layu, kering. Lantas, selanjutnya, tadruhu riyah. Dia ditiup oleh angin dan melayang. Habis tidak bisa. Selesailah cerita. Sejak dahulu sampai sekarang, tidak ada seorang pun yang selesai, yang ceritanya belum berakhir sampai sekarang. Tidak ada sejarahnya. Tetap dia akan berakhir, tamat ceritanya ketika nyawanya sudah meninggalkan jasadnya. Berakhirlah ceritanya. Tidak ada episode berikutnya setelah mati. Kecuali episode akhirat. Dan itu belum terjadi. Ikhwalahimnallahu wa iyyakum. Wa sanallahu ala kulli syai'in muqtadir. Sungguh Allah itu maha. Ala kulli syai'in muqtadir, Allah itu memberikan takdiran pada sesuatu. Dan mampu berkuasa segala sesuatu. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Al-mal, harta, wal banun, anak-anak, zinatul hayatid dunya. Itu merupakan perhiasan dunia. Wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun. Dan yang tersisa itulah amal-amal saleh itu lebih baik. Artinya ikhwarahimahullahu wa iyyakum. Dia sedang Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang memfokuskan pada kita al-mal wal banun. Harta dan anak-anak itu perhiasan dunia. Ya, perhiasan dunia. Anak-anak yang kita bangga-banggakan, bahkan dia pun kadang bangga dengan kita. Kita sebagai orang tua, anak itu bangga dengan kita. Kenapa? Ini adalah ayahku. Ini mana ayahmu? Begitu kan? Ini ayahku. Mana ayahmu? Sangat bangga dengan kita. Kadang-kadang kita juga bangga dengan anak kita. Ini anakku. Mana anakmu? Wa tafakhur.
saling membangga-banggakan diri. Lantas selesai. Orang yang Anda bangga-banggakan itu akan meninggalkan Anda. Dan mereka yang membangga-banggakan kita juga, kita akan meninggalkan mereka. Tidak ada yang bersama sekali untuk kita. Karena memang na'imud dunia jahil, kehidupan dunia, nikmat dunia itu jahil, akan berakhir. Tidak ada yang kekal selamanya. Oleh karena itu, ikhwah rahimallahu wa iyyakum, karena kehidupan dunia ini seperti ini jahil, maka kita pun tidak dibolehkan untuk terlalu memfokuskan dunia hingga mengabaikan akhirat. Kan Rasulullah pun katakan, "Kuntum dunya fa'annaka gharib aw 'abir sabil." Hendaklah kamu di dunia ini fa'annaka gharib, seperti orang asing. Tanya nih, kita orang Indonesia nih, atau kita orang Sumatera, atau kita tepatnya kita orang Medan misalnya, merantau ke Jakarta, tidak punya sanak famili apapun, tidak punya andai tolan, tidak punya teman. Demikian asing. Demikian ikhwah. Tentu tidak ada yang bisa dia bangga-banggakan. Dia nggak punya siapa-siapa. Dia musafir. Demikian. Nggak ada yang bisa dia bangga-banggakan. Nggak bisa dia membangga-banggakan diri di hadapan orang-orang pribumi ataupun orang-orang yang sudah stay di sana, sudah berdomisili di sana. Itu orang asing. Awal dari sabi, atau seperti orang yang melintas. Ikhwah, ketika kita anggap sajalah kita sedang berada di jalan tol. Ya, berada di jalan tol. Karena sudah letih, maka kita singgahlah di rest area. Kira-kira ada nggak di benak kita ketika kita berada di rest area? Saya mau bangun rumah lah di rest area ini, saya gini. Ada? Saya tidak ada. Ada nggak yang berpikir, aduh saya mau beli semen lah, saya mau beli pasir, saya mau beli ini di rest area? Kok tidak ada seorang pun yang begitu, yang berpikir demikian. Kenapa? Karena dia tahu dia hanya sebentar di rest area. Setelah rasa penatnya hilang, dia akan berlalu meninggalkan rest area tersebut. Dia tidak akan di sana. Karena dia tahu dia sedang menuju tempat tinggalnya yang sebenarnya. Dan kita sekarang di dunia sedang berada di rest area. Demikian ikhwah, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Mali dunya illa mali wad dunya illa abiri sabilin." Tidaklah dengan dunia, untuk apa yang harus kuperbuat dengan dunia ini? Karena aku itu hanyalah seorang yang melintas, seorang yang musafir. Istadhalla tahta syajarah, yang sedang istirahat di bawah pohon. Tumarah hawatar, kemudian pergi dan meninggalkan pohon tersebut. Demikian ikhwah, pernahkah kita ketika kita berjalan, kemudian kita berteduh di bawah pohon, kadang kita berpikir, saya mau beli kulkas, saya mau beli pendingin, saya mau beli freezer, saya mau beli mobil lah di bawah pohon ini. Tidak ada seorang pun itu. Kenapa? Karena dia tahu, dia itu bukan tempat tinggal dia. Dia hanya sebentar tinggal. Sebentar dia istirahat, melepaskan penat, menselonjorkan kakinya yang sudah mulai pegel. Kenapa? Dia pastikan dia akan tinggalkan tempat tersebut. Dan dia akan menuju kampung dia, tempat rumah dia yang hakiki. Ketika kita berada di dunia, seperti itu. Kita ini sedang singgah, sedang singgah. Apa yang kita dapatkan, apa yang kita kumpulkan, akan kita tinggalkan, yakin. Dekat ikhwan, kita sedang menuju kampung kita yang sebenarnya. Dia ada yakin. Surga itulah kampung kita. Makanya di rest area itu selalu waktunya sebentar. Yang waktu kita lama kita habiskan di tempat tinggal kita. Sama di dunia ini tempat tinggal yang sementara. Ini rest area. Makanya kalau kita bandingkan waktu yang kita habiskan di rest area di dunia itu jauh lebih sedikit ketimbang waktu kita yang kita habiskan di tempat tinggal kita yang sebenarnya. Demikian ikhwas. Makanya Allah Subhanahu wa taala membandingkan antara waktu di dunia dengan akhirat itu, satu hari itu sama dengan 1000 tahun. Satu hari sama dengan 1000 tahun. Ikhwas. Jadi kalau kita berada di dunia ini sebagaimana umur ataupun usia umat Rasulullah, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina 60 wa 70. Usia umatku antara
60, 70, wa qalla ma yajizu dzalik, sedikit sekali yang melewati 70. Ikhwah, kalau 1000 tahun itu satu hari. Satu hari di sana, di 1000 tahun di sini. Kalau hanya 60 tahun atau 70 tahun, anggaplah 100 tahun. Cobalah bagi-bagikan itu. 1000 bagi 24. Dan ini kan ikhwah. Jadi bisa nanti, la haula wala quwata illa billah. Jika dibandingkan dengan hari akhirat, kita hidup di dunia hanya beberapa menit. Bayangkan, apakah kita mau korbankan tempat tinggal kita yang hakiki hanya dengan singgah kita beberapa menit. Hanya beberapa menit. La haula wala quwata illa billah. Makanya Allah selalu ingatkan kalian tuh singgah sebentar. Allah katakan wal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat lebih baik untukmu dan lebih utama. Wal akhiratu khairu wa abqa, akhirat lebih utama dan lebih kekal. Allah sudah ingatkan berkali-kali seperti contoh-contoh yang disebutkan ini. Dan ikhwah, kenikmatan dunia itu akan hilang dan sangat cepat hilangnya. Itulah ikhwah rahimanallahu iyyakum. Makanya kita harus pahamkan ini. Ya. Oh, jadi kita nggak bisa mengambil dunia, silahkan. Anda ambillah dunia Anda, tapi ingat, bukan untuk kepentingan dunia, sampai mengorbankan akhirat. Demikian ikhwah. Apakah Anda mau menjual rumah Anda hanya untuk kebutuhan di rest area? Itu kan tidak ada seorang waras pun yang mau melakukannya. Dijualnya rumahnya, tempat tinggal dia, ya, dan dia gunakan untuk berfoya-foya di rest area. Itu nggak ada yang mau. Kalaupun ada yang mau, berarti dia sudah gila itu. Itulah dia. Jadi ikhwah azallahu wa iyyakum, demikian sangat cepatnya berlalu. Ya, sangat cepatnya berlalu. Yang namanya kenikmatan dunia. Faqad daraballahu mathalan bi sur'ati zawali dunya wa inqidha'iha bil ma'in nazil minas sama'i alladhi yukhalitu nabatal ardi fa yakhdarru wa yazharu wa yasmaru. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita permisalan tentang begitu cepatnya sirna dunia ini, dan berakhirnya Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan bagaikan air yang menyiram bumi, lantas diserap oleh tumbuhan itu pun akhirnya menghijau, kemudian berbunga, kemudian berbuah. Wa ma hiya illa fatratan wajizatan hatta yazula bahjatuha. Dan ternyata baik bunga dan juga buah ataupun hijaunya itu hanya sementara. Sebentar lagi dia akan hilang. Buah, ketika dia mulai putih muncul, kemudian muncullah buah, kemudian buah menguning, kemudian memerah, menunjukkan dia sudah matang. Coba biarkan buah tersebut. Setelah dia matang, dia akan tetap matang terus? Enggak. Kalau Anda biarkan dia matang, akhirnya sampai pada titik tertentu, maka dia setelah itu dia akan layu. Walaupun tidak ada yang memetiknya, dia akan jatuh sendiri, ikhwah. Dia akan menguning sendiri di batangnya, tanpa ada sentuhan apapun. Yang merah tadi lama-kelamaan akan layu, akan membusuk, dan akhirnya dia pun dengan sendirinya jatuh dari pohonnya. Selesailah riwayat cerita sang buah. Itulah dia, itulah manusia. Daun. Pertama dia bertunas, Masya Allah, dari mulai daunnya hijau muda, sampai dia membesar. Kemudian sangat rindang, dia yang membuat pohon itu sangat rindang, menakjubkan orang-orang yang melihatnya. Ini sangat rindang, Masya Allah. Lantas, daun-daun tersebut apakah tetap akan begitu? Bisa. Setelah dia menghijau dan sampai pada titik akhir, maka dia akan mulai menguning. Dia akan menguning, kemudian dia akan mencoklat, dia layu, dan akhirnya dia pun gugur sendiri dari tempat
tanpa ada sesuatu pun yang menyentuhnya. Dengan sendirinya dia akan jatuh dan gugur. Selesailah riwayatnya. Tinggal riwayat dia ketika di sana. Apakah dia ketika dia menguning ataupun dia sudah mencoklat, warna coklat di bumi, lantas dia akan begitu? Enggak. Dia lama-kelamaan akan menjadi putih. Selesailah cerita tentang selembar daun. Habis. Demikian juga halnya dengan manusia. Demikian juga halnya dengan manusia. Dia tadinya seorang anak yang dijambak-jambakan dan dia pun lahirlah dia dengan tangisan. Sungguh tangisan dia itu merupakan kegembiraan bagi orang yang sudah lama menunggu dia. Tangisan dia itu akan diiringan dengan tertawa, dengan senyuman manis sumringah, karena akan mendapatkan tamu yang sangat diidam-idamkan. Masih ingat ikhwah? Apakah mereka akan tetap tertawa? Satu hari nanti mereka akan menangis dikarenakan apa? Karena akan meninggalkan mereka yang tadi sesat. Itulah manusia, ikhwah. Itulah dunia. Itu sudah menjadi konsep dunia. Tidak ada yang sesat satupun. Nabi sekalipun, ikhwah. Ya. Innaka mayyitun wa innahum lamayyitun. Kamu Muhammad akan meninggal. Mereka juga akan mati. Bukan berarti kalau dia seorang nabi nggak mati-mati. Mati. Ikhwah. Di dalam masalah ini, begitulah kisah manusia di dunia ini. Baik, kita baca lagi. Kemudian hatta tazula bahjatuh, hingga hilanglah kemekarannya. Kalau dia berupa bunga, kalau dia mekar, itu semua orang kan takjub. Insya Allah, bunga yang sangat indah. Sekuntum bunga yang terkadang mengeluarkan aroma semerbak. Kadang bunga itu tidak mengeluarkan aroma yang semerbak, tapi terlihat sangat gagah, sangat anggun dia di hadapan manusia. Tapi apakah itu akan kekal? Tidak. Sedikit, maka setiap kembang, helai kembangnya, sedikit akan gugur. Dan ini kan ekor. Hilang kewibawaannya, hilang kemegahannya, hilang keanggunannya. Fayazwa, fayasfar, dia layu dan kuning. Tumma tu'sifu bihiriyah, fi kulli mata. Kemudian diterbangkan oleh angin ke mana-mana. Menjadi dia tak berharga lagi. Di saat dia sudah layu, dia lagi tak berharga. Tidak ada sepasang mata pun yang mau menolak kepada dia. Padahal tadi semua mata tertegun, semua lisan memberikan pujian-pujian terhadap dia. Semua tangan mengacungkan jempol dengan keanggunan kecantikannya. Ternyata setelah itu tak ada seorang pun yang menolak kepada dia. Tak ada seorang pun yang asik kepadanya. Tak ada seorang pun yang memilih kepadanya. Bahkan orang mulai jijik melihat dia karena dia sudah menjadi seonggok bangka. Bahkan orang tidak ingin dia tetap bersamanya. Mereka akan segera menanamnya mengebumikannya di bumi. Mereka juga tidak ingin tetap bersama kita. Mereka tidak akan tetap bersama kita. Tidak ingin tetap, segera. Tidak akan ada orang yang mau tidur bersama kita. Demikian, sehebat apapun jabatannya, sekaya apapun dia, seganteng apapun dia, secantik apapun dia, nanti suatu saat tak akan ada seorang pun yang meliriknya, bahkan tidak ada seorang pun yang mau mendekat pada dirinya. Semua orang akan mengatakan, segera kuburkan. Itulah nasib manusia. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kemudian selanjutnya, wa kadzalika zinatud dunya min asy-syababi wal mali wal abna'i wal harthi waz zar'. Demikianlah perhiasan dunia, yaitu seperti masa muda akan keluar. Harta yang dicari-cari, didapati, ikhwah, harta. Ketika kita mencarinya, maka kita mencarinya dengan susah payah. Setelah kita dapati, kita akan menjaganya dengan susah. Ketika harta itu hilang, kita akan sedih dengan susah. Coba ikhwah, mulai dia tidak ada, sampai dia hilang, semuanya dengan kesusahan. Tidak ada dengan kegembiraan. Kekhawatiran akan harta tersebut akan pergi. Susah payah gitu. Kemudian ikhwal abna, anak-anak, tanaman, demikian juga perkebunan.
Wa kulluha tatalasya wa tanqadi, semuanya akan berakhir dan sirna. Fasyababu yazwa wa yadhhab. Masa muda akan berakhir dan akan berangkat, akan berakhir dan akan lewat. Wasihhat wal afiyatu tabaddala haraman tabaddala haraman wa maradat. Masa sehat wal afiyat berubah menjadi sakit dan berubah menjadi tua, lemah. Wal amwal wal auladu qad yadhhabun. Harta dan anak itu saja mereka akan pergi. Qad yantazil insan min ahli wa mali. Terkadang bahkan dia yang terusir dari tempat. Bahkan dia yang diambil, dia yang terusir dari keluarganya dan dari hartanya. Dia yang sudah mengumpulkan harta tersebut itu. Demikian. Tapi malah dia yang terusir dari tengah harta. Karena hartanya diambil orang. Demikian itu. Atau dengan adanya orang-orang yang benci, kita tidak tahu. Tapi intinya, dia yang mengumpulkan harta dan dia yang akan diusir dari harta. Terpisah dari harta. Ammal akhiratu fala rahim. Adapun akhirat tidak ada yang namanya kata pisah. Tidak akan berlalu. Wala fana. Tidak akan sirna. Wala zawal. Dan tidak akan ada akhirnya. Allah subhanahu wa ta'ala firman, wala darul akhir khairu wala na'imud dar wala ni'ma darul muttaqin. Sungguh kampung akhir itu lebih baik. Sungguh tempat tinggal yang terbaik adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Al-jannatu adn yadkhulunaha tajri min tahtiha al-anhar, yaitu surga Aden yang akan mereka masuki di bawahnya mengalir sungai. Nahl 31 31. Itu ikhlas bahwasanya nikmat surga itu akan berakhir. Nikmat surga akan berakhir. Nikmat surga akan sama. Nikmat dunia akan berakhir. Ya, nikmat dunia akan berakhir. Nikmat dunia ada akhirnya. Jadi akan berakhir. Kemudian sifat yang kelima dari nikmat akhirat yaitu ciri perbedaan antara mata' dunia dengan mata' al-akhirah, yaitu al-amalu lil mata'id dunya wa nisan al-akhirah yaqibul khusfah al-hasfatu wa nadamatu wa dukhulun niran. Berbuat untuk meraih kesenangan dunia tapi malah dan melupakan akhirat, itu akan berakhir dengan kerugian, berakhir dengan penyesalan, dan berakhir dengan masuk neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala firman Surah Al-Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa dha'iqatul maut, dia akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Kalian akan dibalas nanti dengan pahala kalian di hari akhirat. Faman yuhyiha 'anil nar wa udkhilal jannah. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, faqad faz. Inilah kesuksesan yang luar biasa. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kesenangan dunia itu illa mata'ul, tidaklah kehidupan dunia itu illa mata'ul ghurur, kecuali hanya kesenangan yang memperdayakan, menipu. Itulah ikhwarahinallah wajah. Jadi artinya apa yang kita pelajari tentang perbandingan antara nikmat dunia dengan nikmat surga, nikmat dengan nikmat akhirat, supaya kita tidak terlelap dengan nikmat dunia yang pasti akan berakhir. Karena kita sekarang sedang menuju kampung kita yang abadi, kampung kita negeri abadi, tempat kita yang sebenarnya kita di dunia ini hanyalah tempat tinggal. Jangan tergoda. Jangan tergoda. Anda mau dunia, silahkan, tidak apa-apa. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah mencela orang yang menikmati di dunianya. Tapi ingat, jangan sampai Anda lupa dengan akhirat Anda. Jangan sampai Anda lupa dengan tempat tinggal Anda yang hakiki, yang abadi. Jangan gadaikan yang abadi dengan yang fani, dengan yang sementara. Jangan. Anda pasti rugi dan Anda pasti akan menyesal nantinya. Allah berkali-kali sebutkan, jangan. Demikian ekspor. Kalau mencari dunia silakan, tapi jadikanlah dunia ini untuk mendapatkan negeri abadi yang lebih kuat, yang lebih baik.
Dan dengan ikhwan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan surat Al-Hadid ayat 2. Ya'lamu, ketahuilah, annamal hayatud dunya. Sesungguhnya kehidupan dunia itu la'ibu wa lahu wa zinah wa takatsurun bainakum wa tafakhurun fil amwali wal aulad. Itu kehidupan dunia. Kalau katakan, "I'lamu annamal hayatud dunya," i'lamu, Allah sampai katakan i'lamu, ketahuilah, artinya kita harus punya ilmu tentang ini. Bukan hanya katanya. Kita harus tahu, kita ilmu berdasarkan Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. I'lamu annamal hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan dunia itu la'ibun, permainan. Ikhwah, yang namanya mainan-mainan ini kan hanya ada pada anak-anak. Ya kan, permainan. Coba kita lihat anak-anak dengan mainannya. Apakah dia tetap akan bermain dengan mainannya tersebut? Suatu hari nanti dia tak lagi peduli dengan mainan itu. Padahal pada waktu dia masih kecil, dia sangat peduli dengan mainan tersebut. Bahkan dia rela menumpahkan air matanya. Dia menangis sejadi-jadinya hanya dikarenakan mainan yang harganya hanya 1.000, 2.000, 10.000, 100.000. Ini kan ikhwah. Karena dia merasa itulah benda yang paling berharga. Itu mainan dia. Ini kan ikhwah. Tapi nanti di satu saat, dia nggak akan peduli lagi dengan mainan itu. Bahkan dikasihkan mainan itu kepada orang lain. Kenapa? Sudah lewat waktunya. Sudah lewat waktunya. Ternyata mainan itu tidak ada nilai sama sekali di situ. Kaum wanita di semasa kecil dia main boneka. Apakah sampai dia dewasa akan mainan boneka terus? Tidak. Bahkan dia kasihkan kepada orang lain. Kenapa? Dia anggap sudah tak berharga lagi. Kita sekarang di dunia ini seperti anak yang sedang mainan. Kalau anaknya sedang mainan, misalnya anak usia 2 tahun, 3 tahun, dia masih suka. Dia laki-laki main mobil-mobilan. Dia pistol-pistolan. Ini kan ikhwah. Kalau Anda beri dia pilihan, nak, kamu pilih mana nih? Mobil-mobilan yang harganya ini hanya 100, 200.000 atau mungkin mahal-mahal 1,5 juta lah ya. Atau kamu pilih nih 1 lembar nih. Nah, lembar ini harganya 2 miliar. Cari kertas ini harganya 2 miliar. Cek misalnya. Atau deposito misalnya. Kira-kira menurut Anda dia pilih mainan apa pilih selembar kertas yang harga 2 miliar itu? Kita bisa pastikan dia akan pilih mainan. Kenapa? Karena dunianya masih mainan. Kalau kita orang dewasa, kita sudah melewati masa itu. Demikian ikhwah. Jadi kita di dunia ini sedang mainan. Demikian. Kita merasa dunia inilah segalanya. Dunia inilah semuanya bagi kita. Dunia inilah nyawa kita. Enggak, ikhwah. Kenapa? Kita sedang mainan. Kapan kita sadarnya? Kita sadarnya setelah kita meninggalkan dunia. Makanya Rasulullah pernah ketika melewati sebuah kuburan, apa kata Rasulullah? Seandainya penghuni kuburan ini diberi pilihan untuk hidup, diberi pilihan dia hidup, diberi 2 pilihan. Kamu diberi harta dunia, ya, seisi dunia, atau kamu pilih sholat 2 rakaat. Kata Rasulullah, dia akan pilih sholat 2 rakaat ketimbang dunia yang seisinya. Kalau dia diberi kesempatan hidup yang sekali lagi, dan diberi 2 pilihan. Mau diberikan dunia dan seisinya, atau dia sholat 2 rakaat. Dia akan pilih sholat 2 rakaat. Sampai sebegitunya Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita supaya kita bisa sadar. Ya, supaya kita bisa sadar. Demikian Allah menyebutkan bahwasanya nama hayatud dunya la'ibun wa lahun. Lahun ini senda gurau. Senda gurau itu sering kita itu melakukan perkara-perkara yang enggak berguna, meninggalkan yang berguna. Melakukan perkara yang tak bermanfaat dan meninggalkan yang bermanfaat. Demikian itu. Jangan suka senda gurau. Menghabiskan waktu. Demikian dengan senda gurau yang tidak ada gunanya sama sekali. La'ibu wa lahun wa zina. Zina ini ikhwah. Zina itu perhiasan. Kita lihat bagaimana seorang wanita ketika dia berhias, dia akan terlihat lebih cantik, dia akan lebih rupawan, dia akan terlebih menawan. Terus kalau perhiasannya sudah tidak ada, gimana? Apa yang jadi? Dia akan kembali kepada asal usul. Demikian. Satu ruangan, pada dasarnya kenapa dikatakan, ruangan ini indah? Karena adanya perniknya, ada furniturnya, adanya aksesoris yang ada dalamnya, dicat dengan sedemikian rupa atau di wallpaper dindingnya, maka dia bilang dia bagus, disinari dengan
dengan lampu-lampu yang eksotik misalnya. Kalau ini dihapus semua, wallpapernya dirobek, kemudian furniture dikeluarkan, cantikkah ruangan tersebut? Jawabnya tidak. Jadi, itulah dunia, dihias, jadi hias. Makanya setan menggunakan cara ini untuk menarik manusia sehingga mereka mengorbankan akhiratnya hanya untuk dunia. Dengan ikhwan, ya. La'ibu walahu wazina wa tafakhurun bainakum. Tempat orang yang saling membangga-banggakan, wa takatsur fil amwal wa aulad, tempat orang berlomba-lomba untuk memperbanyak harta dan memperbanyak anak. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Hakikat daripada nikmat dunia. Jadi ada ikhwah, ada 5 ya. Ada 5 antara perbandingan antara nikmat dunia dengan nikmat akhirat. Kita ulangi lagi. Yang pertama, nikmat mata. Kesenangan dunia itu sangat sedikit. Yang kedua, yaitu jauh lebih afdal dari sisi jenisnya. Yang ketiga, yaitu nikmat surga itu tidak ada kurang sedikit pun beda dengan nikmat dunia yang ada hal-hal yang membuat dia menjadi kurang. Ya. Seperti yang telah kita bahas, ya, bahwasanya kalau orang makan, dia mau tidak mau dia harus buang air kalau dia masih sehat. Tapi surga nggak ada buang air. Ya, tidak ada buang air, tidak ada ingus, tidak ada air liur, tidak ada keringat, tidak ada. Ya. Kemudian ikhwah, yang keempat yaitu nikmat dunia itu zahir, artinya akan sirna. Dan yang kelima, bahwasanya beramal demi dunia dan melupakan akhirat akan berakhir dengan penyesalan yang sangat dahsyat. Jadi kalau ikhwarahimallahu iyyakum, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari diperdaya oleh dunia. Semoga Allah senantiasa mengingatkan kita, memberi kita hidayah, memberi kita istiqomah, jangan sampai lalai dengan dunia hingga lupa dengan akhirat. Demikian, semoga manfaat dari qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Muslimin innahu wal ghafur. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan tema nikmat surga. Nah, ikhwati Islam wa jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Baik, untuk pertanyaan pertama kita coba bacakan dari pesan singkat di kesempatan ini dari Pak Muhammad Amin di Ogan Hilir, Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Bolehkah di dalam sholat kita membayangkan nikmat-nikmat surga dan dahsyatnya neraka agar tidak teringat urusan dunia? Mohon nasihatnya Ustadz, syukron. Allahu a'lam bishawab. Ketika kita membayangkan nikmat surga, tentunya harus identik dengan apa yang kita baca, agar hal itu dapat membuat kita menjadi fokus dengan apa yang kita baca. Misalnya, ketika kita membaca tentang hari kiamat, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncang segoncang-goncangnya, wa akhrajatil ardu athqalaha, maka bumi akan mengeluarkan semua benda-benda beratnya. Di sini kita bisa membayangkan itu, sehingga kita bisa lebih tadabbur terhadap ayat tersebut. Ya. Kemudian, ketika kita membaca tentang surga, seperti misalnya kita baca Ar-Rahman lah ya, tentang 2 surga yang hijau, kata Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan fihi ma fatihatu wa nakhlu wa rumman. Dalam surga itu ada buah-buahan, ada kurma, rumman. Kita bisa membayangkan, walaupun memang surga itu mala ain ra'at wala udhun sami'at wala khatar ala qalbil bashar, tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, dan tak pernah terdengar dalam hati,
Tapi nggak apa-apa kita membayangkan, lebih fokus agar bisa lebih tadabbur terhadap ayat yang kita baca. Di ayyi ala rabbika. Kemudian dibicarakan masalah yang bidadari. Jadi membayangkan bagaimana nikmat surga. Itu terkait dengan yang kita baca. Jangan sampai ketika kita membaca tentang neraka, yang terbayang kita surga. Ketika kita membaca tentang surga, yang terbayang kita neraka, kita nggak paham dengan apa yang kita baca. Dan dengan ikhlas. Ya, jadi sesuaikan tadabbur kita dengan apa yang kita baca. Contoh lagi, ketika kita sujud, maka salah satu bacaan sujud subhanallah, subhan rabbil a'la 3 kali, atau subhan rabbil a'la bihamdihi 3 kali. Maka kita tadabbur ikhwah, ya Allah, subhan rabbil a'la, Maha suci Rabb yang sangat tinggi Allah, wajahku yang merupakan anggota badan yang paling terhormat, ini kurendahkan serendah-rendahnya di lantai tempat aku berpijak. Sama posisi wajahku dengan tempat aku berdiri sekarang ini. Posisi wajahku yang paling terhormat ini, aku letakkan di tempat yang sama dengan tempat aku berdiri. Dan Engkau ya Allah, pada posisi saya yang sangat hina dina ini, dan saya rendahkan wajah saya ini seperti tempat saya berpijak, dan Engkau ya Allah Maha tinggi. Subhan rabbil. Jadi kita merasa sangat hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai kita sujud, ya Allah. Ini kan ikhlas. Makanya pada saat itu Allah mengatakan bahwasanya tempat yang makbul doa. Kenapa? Tempat yang kita sangat menghinakan diri kita, sujud ikhlas. Ya. Ini anggota badan yang dalam syariat ini nggak boleh dipukul. Ya. Ini syariat. Wajah ini nggak boleh dipukul. Haram hukumnya dipukul. Kemarah-marahan kita, ingat. Wajitan ibu wajib. Jangan pukul wajah. Dihormati dalam Islam. Syariat kita menghormati. Tapi begitu pun yang paling terhormat ini diletakkan rendah-rendahnya. Bahkan barang siapa yang tidak meletakkan wajahnya di lantai, Allah mengatakan la salata liman la yusib anfu al-ard. Tidak ada salat bagi orang yang tidak ini kan antara dahi dan hidung satu tulang nih, ya. Yang tidak meletakkan hidungnya di atas lantai. Sampai seperti itu. Kalau dia sujud, dahinya nggak sampai di lantai, maka nggak sah. Sampai seperti itu. Ya, jadi, yang kita bayangkan, yang kita tadabburkan adalah apa yang kita baca. Demikian. Ini berarti membuat kita harus paham dengan apa yang kita baca, sehingga dengan tadabbur apa yang kita baca itu bisa lebih khusyuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam. Nah, terima kasih jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat kembali dari Pak Muhammad Mawardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bagaimana penjelasan hadis yang artinya orang yang paling panjang laparnya di akhirat adalah orang yang paling banyak kenyang di dunia? Apakah ini hadis sahih ataukah tidak? Syukron. Nah. Ikhwa ajallahu wa iyyakum. Hadis ini kalau saya tidak salah, yaitu ketika ada seorang sahabat yang pendawa. Ya, pendawa. Jadi pendawanya kuat. Ya. Kemudian terdengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Rasulullah, redamlah suara pendawamu itu. Sesungguhnya orang yang banyak lapar di akhirat adalah orang yang paling banyak kenyang semasa di dunia. Jadi ini sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengajarkan kita adab. Bukan berarti kita nggak boleh kenyang, boleh kenyang, ya. Tapi jangan kekenyangan, ya. Kenyang boleh, tapi jangan kekenyangan. Rasulullah pernah mengatakan, ma wa'a ibnu Adam wi'an syarrun min batni. Tidak ada karung atau kantung yang lebih buruk yang diisi oleh anak Adam lebih buruk ketimbang perutnya sendiri. Kafa bil mar'i ukulat ayyutin sulbah. Cukuplah seorang itu makan yang dapat membuat tulang punggungnya bisa berdiri.
Fa in kana la mahalata, kalau emang dia harus makan juga, maka fasulusun li ta'amihi, maka sepertiga untuk makannya, fasulusun li sarabihi, sepertiga untuk minumnya, fasulusun li nafasihi, maka dan sepertiga untuk nafasnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan al-mu'min al-mu'min ya'kulu wa al-mu'min ya'kulu bi al-kafir ya'kulu bi sab'ati am'a wal mu'min ya'kulu bi mi'an wahidan. Orang kafir itu makannya dengan 7 perut, sementara orang mukmin makannya dengan 1 perut. Artinya perbandingan porsi makan dan minum juga termasuk, ya, dibandingkan antara mukmin dan kafir itu 1:7. Ada seorang yang sebelum dia masuk Islam bertamu pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas Rasulullah menyuguhkan dia minum air susu kambing, ya, diminum segelas. Kemudian Rasulullah menambahkannya lagi, minum lagi, tambahkan lagi, minum lagi, sampai 7 gelas. Setelah gelas yang 7 dia katakan cukup ya Rasul, cukup ya Muhammad, karena belum masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, dia datang lagi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah menyuguhkannya dia susu kambing tersebut. Setelah dia habiskan satu gelas, Rasulullah mau menambahkan lagi, dia katakan cukup ya Rasulullah. Lantas Rasulullah menyebutkan kalimat tersebut, al-mu'min yashrabu bi mi'an wahidan, orang mukmin minum dengan 1 utus, 1 perut, wal kafir yashrabu bi sab'ati am'a, dan orang kafir itu makan ataupun minum dengan 7 perut. Jadi hadis tersebut hadis sahih insyaallah, ya, hadis sahih, dan maksudnya bukan berarti tidak boleh kenyang, tapi hendaklah kita makan itu sekedarnya saja, ya, karena kita bukan hidup untuk makan, tapi kita makan untuk hidup. Kita makan agar kita bisa kuat, dan kita kuat laksanakan kewajiban kita. Kewajiban kita sebagai seorang suami, kewajiban kita sebagai anggota unsur masyarakat, kewajiban kita terhadap sesama kaum muslimin, kewajiban kita sama masyarakat. Dan satu hal yang nggak kalah pentingnya, kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia perlu makan, energi kita berasal dari makanan tersebut. Jadi ikhwah rahimahullah, silahkan makan, ya, tapi jangan berlebihan. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah wala tusrifu, jangan sampai berlebihan. Para ikhwatiddin azallahu wa iyyakum, para pemerhati Roja TV dan pendengar Roja dimanapun Anda berada. Itu saja pertemuan kita pada kali ini. Sudah sedikit yang kita bahas tadi bermanfaat, ya. Semoga semangat kita lagi untuk memperhatikan posisi kita di dunia ini. Bahwasanya kita itu sedang berada di perjalanan menuju kampung kita yang sebenarnya, menuju negeri kita yang sebenarnya. Dia adalah negeri abadi. Tentunya kita semua ingin berada di negeri abadi yang itu berupa surga, yang merupakan yang terdapat nikmat yang sangat luar biasa yang Allah siapkan untuk orang-orang bertakwa. Semoga saya, para pemirsa yang mendengar suara ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunkan dosa kita semua, mengampunkan dosa-dosa kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita dan memasukkan kita semuanya dan mengumpulkan kita semua dalam surga yang terang. Demikian, dan kurang mohon maaf, saya undur diri. Qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum kepada guru kita Ustadz Ali Nur hafizahullah atas ilmu dan waktu luang yang telah diberikan untuk kita semua. Demikian ikhwati salam azakumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin Kitab Al-Jannatu wan Nar menuju negeri abadi dengan tema nikmat surga. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan memotivasi kita semua untuk giat, rajin dalam beramal soleh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam meraih hidayah dan petunjuknya. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM,